إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita berserah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini pasti mengalami pasang dan surut. Terkait dengan rezeki atau harta, terkadang mendapatkan banyak, terkadang mendapatkan sedikit. Terkait dengan kesehatan, terkadang sehat dan terkadang jatuh sakit. Terkait dengan usaha, terkadang berhasil dan terkadang gagal. Terkait dengan keimanan, terkadang naik dan terkadang turun. Iman naik dengan ketaatan dan turun dengan perbuatan maksiat. Fillah, sebuah nasihat singkat yang sangat berharga dari suri taruhan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, An Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdillah, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, berilah padaku satu kalimat di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain kepada engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Fillah, secara singkat 5 faedah kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, iman kepada Allah ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengimani wujud atau keberadaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua mengimani tauhid rububiyah, yaitu Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam raya ini. Kemudian yang ketiga mengimani tauhid uluhiyah, yaitu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Lalu yang keempat adalah mengimani tauhid asma wa sifat, yaitu Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Selanjutnya, faedah yang kedua adalah istiqomahlah. Ini mencakup 3 amalan. Yang pertama adalah amalan hati, yaitu menguatkan dan memurnikan akidah tauhid atau akidah Islam. Kemudian juga mengikhlaskan seluruh amalan untuk Allah Ta'ala dan menjaga keikhlasannya. Lalu yang kedua, amalan lisan, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yaitu berkata baik, berkata jujur, berkata yang mendatangkan manfaat. Demikian pula menghindari larang-larangannya, yaitu tidak berkata bohong, dusta, menfitnah, menyakiti, dan lain sebagainya. Lalu amalan dengan anggota badan, yaitu memantapkan perbuatan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga menjaga anggota tubuh agar tidak jatuh dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa. Selanjutnya fillah, faedah yang ketiga yaitu buah istiqomah. Ini ada 2. Yang pertama adalah tidak takut dan yang kedua adalah tidak bersedih hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan ditimpa rasa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Subhanallah. Mereka tidak takut terhadap kehidupan di depan mereka,
baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka sakaratul maut, maka malaikat akan mengabarkan dengan surga yang telah dijanjikan untuknya. Dan juga ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka akan aman dan tidak akan takut. Kemudian buah yang kedua adalah tidak bersedih hati terhadap apa-apa yang ditinggalkan di dunia ini dari harta dan anak-anak, karena Allah akan menjaga mereka semuanya. Subhanallah walhamdulillah. Ibadillah, selanjutnya faedah yang keempat, yaitu yang menolong untuk bisa istiqomah. Ini ada 3 hal. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk keteguhan dan berlindung dari kesesatan, syubhat dan syahwat. Di antara doa yang dituntunkan adalah yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepada kamu. Lalu ikhwati fillah, yang kedua adalah menuntut ilmu agama, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, lalu saling menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Lalu hal yang ketiga yang bisa menolong untuk istiqomah adalah zuhud terhadap dunia dan mengingat akhirat beserta keadaan-keadaan surga dan neraka.